Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau diberikan kesehatan. Hari ini pelajaran tema 9, pembelajaran IPA. Tema 9, kayaknya negeriku. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif. Angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan manfaat dan cara menghemat energi. 2. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap energi. 3. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Materi pembelajaran sumber energi. Kegiatan pembelajaran mengumpulkan informasi, siswa membaca teks tentang sumber daya alam, sumber energi, perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Siswa melakukan diskusi tentang hemat energi, siswa melakukan wawancara. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban, termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Masih ingat materi sebelumnya? Matahari untuk menjemur baju, angin untuk menggerakkan kincir dan kincir air. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak pernah habis dan jumlahnya sangat banyak hingga tidak terbatas. Contohnya seperti air, udara, tanah, tumbuhan, sinar matahari, hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya sangat terbatas dan semakin menipis setiap waktunya karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lama. Contohnya gas alam, batu bara, minyak bumi, bahan tambang. Bahan tambang ini seperti emas. Materi pelajaran selanjutnya tentang hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita menghemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya.
Contoh, energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contohnya, pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air, disingkat dengan PLTA. Gambarnya, pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya PLTU. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. Contohnya, tidak menyalakan lampu pada siang hari, menyalakan lampu hanya jika diperlukan, lampu dinyalakan maksimal 10 jam. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan, seperti menyalakan TV, kalau tidak ditonton tidak boleh dinyalakan, dimatikan. Menggunakan listrik seoptimal mungkin. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk menjaga alam dengan baik. Berikut ini kewajiban manusia untuk menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. A. Menghemat energi. B. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. C. Menjaga dan melestarikan alam untuk tidak punah habis. D. Melakukan reboisasi untuk ketersediaan sumber air. E. Menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari. Hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Hak dan kewajiban terhadap sumber energi kita jalankan dengan baik. Manfaat sumber energi akan kita rasakan dengan baik. Sampai di sini pembelajaran IPA, latihan soal-soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita harus berhemat energi? 2. Coba jelaskan dengan hemat energi maka akan menghemat. 3. Bagaimanakah cara menghemat listrik?
4. Bagaimana kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari? 5. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar. Sekian pembelajaran hari ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.